Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita sebagai seorang muslim hanya karena memperturutkan rasa penasaran kita, kemudian kita membaca kitab-kitab agama lain, kitab-kitab suci agama lain? Apakah yang seperti itu diperbolehkan? Nah, sebelum kita akan bersama-sama mendengar dan menyimak fatwa dari ulama kita, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang berisi kebenaran 100%. Kebenaran mutlak ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih." Al-Quran itu tidak datang di dalamnya kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, maka niscaya akan banyak sekali pertentangan dan kontradiksi di dalam Al-Quran. Tatkala kita sudah meyakini kebenaran Al-Quran dan Al-Quran itu senantiasa dijaga oleh Allah, Allah Ta'ala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu kebenarannya absolut, kemudian tidak ada kebatilan sama sekali dari arah depan, dari arah belakang. Kemudian Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sendiri yang mengatakan akan menjaga Al-Quran. Dan keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab agama yang lain. Kalau kita sudah memahami hal ini, maka cukup bagi kita mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian membaca tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Seandainya seluruh hidup kita digunakan untuk mempelajari Al-Quran, niscaya tidak akan habis ilmu yang ada di dalamnya. Tapi mengapa kita memilih untuk meninggalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, kemudian menyelami kitab-kitab yang tidak dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga tidak selayaknya seorang muslim hanya karena penasaran kemudian dia ingin membaca kitab-kitab agama lain. Bagaimana nanti kalau dia terkena syubhat, kemudian timbul rasa keraguan di dalam dirinya hanya karena terlalu banyak menelaah kitab-kitab agama lain, sedangkan kitab sendiri kita tidak mempelajarinya. Kecuali bagi orang-orang yang ingin mempelajari kitab-kitab agama lain untuk menjelaskan kesalahan, untuk menjelaskan kekeliruan yang ada di dalamnya, menerangkan kebenaran, hakikat kebenaran yang sesungguhnya, maka mereka diperbolehkan. Hal serupalah yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala tatkala beliau ditanya dengan satu pertanyaan, apakah kita boleh membaca kitab agama selain Islam disebabkan karena suka menelaah dan ingin berkenalan dengan agama-agama lain. Beliau menjawab dalam fatwa beliau, La yanbaghi qira'atut Taurah walal Injil. Tidak sepantasnya seorang muslim membaca kitab Taurat dan Injil wala ghairiha, maupun kitab yang lainnya. Li'annaha qad turithu syakkan wa syubhah. Karena pembacaan itu terkadang bisa menimbulkan keraguan dan juga syubhat. Wa Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ruwiya anhu, diriwayatkan dari beliau, annahu lamma ra'a Umar, tatkala beliau melihat Umar ibn al-Khattab yaqra'u fi syai'in minat Taurah, membaca beberapa bagian dari kitab Taurah, qala, beliau bersabda, afi syakkin ya ibn al-Khattab, apakah engkau masih memiliki keraguan wahai anaknya Al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa hidayah yang terang benderang, yang putih bersih. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, seandainya Musa itu hidup, maka dia tidak akan memiliki peluang kecuali dia harus mengikuti aku, kata Nabi. Al-maqsud, kata Syekh bin Baz, maksud dari hadis ini
annahu la yanbaghi lil muslim an yaqra'al kutubal ukhra minat Taurah wal Injil wa ghairiha. Tidak sepantasnya seorang muslim membaca Taurat, membaca Injil atau kitab-kitab yang lainnya, illa man tad'ul hajatu ila qira'atihi, kecuali orang-orang yang sangat membutuhkan untuk membacanya, minal kal ulama, seperti para ulama, alladzina yuriduna ay yaruddu 'alal yahud wan nasara, para ulama yang ingin membantah, menerangkan kekeliruan orang-orang Yahudi dan Nasara, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka. Fa idza da'atil hajatu lil alim, apabila seorang alim, ingat orang yang alim yang memiliki ilmu, adapun orang-orang awam seperti kita hendaknya kita mengetahui kadar diri. Ya. Hati-hati, jangan sampai keimanan kita ini ditimpa oleh keraguan. Jangan sampai keimanan kita meluntur hanya karena syubhat, hanya karena kita salah jalan. Adapun bagi para alim yang memiliki kebutuhan, alladzi yaruddu alaihim, untuk membantah mereka, wa yubayyinu abatilahum, dan menerangkan kebatilan-kebatilan mereka, an yuraji'a kutubahum, mereka boleh untuk mentelaah kitab-kitab mereka, hatta yarudda alaihim, sehingga ia mampu membantah mereka, minha, dari kitab tersebut. Fala ba'sa indal hajati li ahli ilmi wal basirah, maka tidak mengapa ya bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah untuk melakukannya. Ya, sampai di sini berakhir dari fatwa beliau rahimahullahu taala, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab.